Hari demi hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Kehidupan Dinda setelah menikah dengan Joni tepat di usia pernikahan 3 tahunnya. Tetapi kehidupan keluarga Dinda tidak kunjung membaik dari segi ekonomi. Justru sebaliknya, kehidupan keluarga Dinda menjadi berantakan karena ulah dari suaminya yang tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, kami masih melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu tentang kehidupan perjalanan seorang perempuan cantik yang bernama Dinda. Untuk teman-teman, jika mempunyai cerita yang ingin kami angkat, dijadikan sebuah bahan pelajaran dalam kehidupan kita semua, silahkan hubungi WhatsApp dan email yang tertera di video kami dan di deskripsi video kami. Semoga video-video dari kami bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Bagaimana cerita tentang kehidupan Dinda setelah menikah dengan Joni? Tak usah lama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Saya terima nikah dan kawinnya Dinda binti Jono dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah, teriak para saksi yang menyaksikan akad pernikahan kami. Aku pun merasa sangat bahagia. Hati dan jantungku berdebar tak karuan ketika mendengar ijab kabul yang diutarakan dari Mas Joni sendiri. Hari ini adalah hari yang aku rasakan begitu sangat indah, hari yang bersejarah bagi kehidupanku. Bagaimana tidak, hari ini adalah hari momen di mana aku menjadi seorang istri dan menjadi sebuah hubungan keluarga kecil bersama Mas Joni. Dan hubungan ini adalah hubungan suci yang harus aku jaga seumur hidup sampai ajal menjemput. Setelah acara akad nikah berjalan dengan lancar, satu persatu tamu undangan pun pulang ke rumah masing-masing. Dan tak lupa, keluarga dari Mas Joni pun beranjak untuk meninggalkan rumah kediaman gubuk kecil kami yang ada di desa kecil ini. Sedangkan Mas Joni ditinggal untuk ikut kami sementara tinggal di gubuk rumahku bersama bapak dan ibuku di rumah. Waktu tidak terasa, setelah akad nikah selesai, keluarga meninggalkan kediaman kami dan waktu pun sudah menunjukkan pukul sore hari. Kami pun beranjak untuk istirahat sejenak di dalam rumah dan berbincang-bincang ngobrol santai bersama bapak, ibu, dan Mas Joni. Karena Mas Joni sekarang menjadi keluarga bagian dari kami. Sekarang Mas Joni tinggal bersama kami untuk beberapa waktu. Le, ini kan hari ini kamu sudah sah menjadi kepala keluarga dan kamu sudah sah menjadi suami dari Dinda. Tolong Dinda dijaga dengan baik. Apa kewajiban dan tanggung jawabmu terhadap seorang istri dan keluarga, tolong dipenuhi ya Le. Jangan kamu sia-siakan keluargamu di waktu yang akan mendatang Le, ujar bapak kepada Mas Joni. Njeh Pak, insya Allah semua permintaan bapak akan saya laksanakan Pak, jawab Mas Joni. Kemudian setelah berbincang-bincang lumayan lama bersama bapak dan ibu, aku pun beristirahat sejenak di dalam kamar bersama Mas Joni. Di dalam kamar aku bersenda gurau, bercanda ria sampai waktu tidak terasa larut malam. Dan hingga akhirnya aku pun tertidur pulas bersama Mas Joni. Keesokan pagi setelah aku bangun, aku masih seperti biasa, seperti dulu kala, yaitu ikut bersih-bersih rumah, membantu ibu mempersiapkan segala sesuatu yang akan kami makan di pagi hari, dan membersihkan rumah, menyapu halaman, menyapu rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan Mas Joni masih bingung karena Mas Joni masih awal 1 hari di rumah saya. Jadi Mas Joni belum begitu mengenal pekerjaan di rumah saya. Akhirnya Mas Joni pun kebingungan dan lontang-lantung hanya berdiam diri. Kadang dia jalan ke depan,
Kadang dia berjalan ke belakang, lalu dia berdiam diri di kamar. Keadaan seperti ini masih berlarut-larut kurang lebih 1 minggu lamanya. Setelah 1 minggu penuh, akhirnya aku pun langsung dibawa sama Mas Joni ke rumah dari orang tua Mas Joni itu. Setelah 1 minggu lamanya, akhirnya Mas Joni pun mengajakku untuk tinggal bersama keluarganya di rumah. Memang rumah Mas Joni ini tidak begitu jauh dari rumahku, karena rumah Mas Joni hanya berbatasan desa Mas Joni dengan desaku. Mungkin kalau kita menaiki sebuah kendaraan hanya butuh waktu kurang lebih 1/4 jam saja. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah Mas Joni. Aku pun disambut sangat hangat dan haru kepada bapak dan ibu dari Mas Joni itu. Bapak dan ibu Mas Joni sangat-sangat bahagia dan menerimaku dengan ikhlas dan sangat-sangat senang, karena bapak dan ibu Mas Joni tidak mempunyai seorang anak perempuan. Anaknya hanya satu-satunya, yaitu Mas Joni saja. Mas Joni memang terbilang anak yang begitu manja, karena keadaan ekonomi dari keluarga Mas Joni terbilang sangat cukup dan layak. Setelah aku disambut dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah oleh bapak dan ibu dari Mas Joni pun, akhirnya kami berdua pun masuk dan duduk di ruang tamu rumah keluarga Mas Joni itu. "Dok, gimana, sehat kamu?" "Alhamdulillah sehat Pak," jawabku kepada bapak Mas Joni. "Kamu sekarang tinggal di sini dulu ya. Kamu kan sekarang sudah menjadi istri dari Joni. Kamu sudah bapak dan ibu anggap sebagai anak sendiri, Dok. Kamu di sini jangan sungkan-sungkan dan jangan malu-malu. Kamu pengen apa ngomong saja. Kamu pengen makan tinggal ambil di belakang ya, Nduk. Pokoknya di sini jangan pernah ragu dan jangan pernah sungkan ya, Nduk," tanya bapak dari Mas Joni kepadaku. "Enjeh Pak," jawabku dengan lirih dan sopan. "Ya wes Nduk, kalau kamu belum makan, sana kamu makan dulu sama Mas Joni sana." Akhirnya kami berdua pun langsung bergegas menuju ke dapur untuk makan bersama. Sesampainya kami di dapur, aku sebagai istri dari Mas Joni langsung mengambilkan sebuah piring dan menyiapkan segala sesuatu yang akan dimakan dari Mas Joni. Karena semua persiapan hidangan yang telah dihidangkan ibuku sudah siap untuk kami santap. Mungkin dari tadi ibu sudah mempersiapkan akan semua kedatangan kami berdua. Seketika kami makan, kami berdua tidak lupa selalu bercanda, bergurau, dan selalu bermanja-manjaan. Bahkan kita berdua pun saling suap satu sama lain. Setelah kami berdua selesai makan, ibu mertuaku memanggilku. "Dinda, Dinda, Dok, sini Dok, ibu bilangin," panggil ibu mertuaku kepadaku. "Nje Bu," aku pun langsung bergegas untuk menemui ibu mertuaku. "Dok, kamu nanti malam kan sudah mulai tinggal di sini dan tidur di sini. Itu kamar yang ada di depan, kamu nanti sama Joni tidur di situ ya." "Nggih Bu." Ibu mertuaku memang begitu sangat baik orangnya, ramah, sopan kepada orang yang lebih muda dari beliau. Aku merasa sangat betah tinggal di sini. 1 hari saja baru nyampe di sini saya terasa betah, apalagi nanti setelah saya berminggu-minggu dan berbulan-bulan tinggal di sini, ujarku dalam hati. Memang keluarga dari Mas Joni ini terbilang keluarga yang menengah ke atas segi ekonomi, karena kehidupan dari Mas Joni begitu sangat enak. Keluarga dari Mas Joni ini mempunyai banyak sawah dan mempunyai banyak ladang yang terpisah di daerah-daerah tertentu. Karena Mas Joni sebagai anak bungsu satu-satunya dari keluarga bapak dan ibunya, Mas Joni pun begitu sangat manja. Aku pun sampai heran dengan kehidupan Mas Joni. Padahal Mas Joni sebagai lelaki tapi begitu manja dan dia tidak pernah bekerja selama dia sebelum menikah denganku. Dan setelah menikah denganku pun Mas Joni belum mempunyai pekerjaan. Mas Joni hanya mengandalkan pemberian dari kedua orang tuanya. Dan begitu pun orang tuanya yang tidak segan-segan dan tidak ragu-ragu untuk selalu memberikan apa yang diminta oleh Joni itu.
Suatu ketika, memang keadaan rumah tangga kami sudah begitu lama, mungkin kurang lebih hampir 3 bulan lamanya. Kami berdua memang masih tinggal bersama keluarga dari Mas Joni ini. Tapi bapak dan ibu dari Mas Joni selalu membicarakan hal-hal itu kepadaku, dan Mas Joni akan membuatkan rumah yang tidak begitu jauh dari rumah bapak dan ibunya. Aku pun hanya bisa mengiyakan, karena mengingat aku hanya sebagai anak menantu dari beliau. Waktu tidak terasa, hubungan kami berdua, aku dan Mas Joni, sebagai pengantin baru dan sebagai sepasang suami istri, tidak terasa sudah 3 bulan lamanya. Setelah usia pernikahanku 3 bulan, akhirnya aku pun mengandung anak pertamaku yang saya nanti-nantikan dan kami berdua nanti-nantikan, akhirnya terkabul juga, yaitu mengandung anak pertama. Aku dan Mas Joni pun selalu membicarakan hal-hal tentang masa depan keluarga kami. Kami berdua ingin setelah anak pertama kami lahir pindah ke rumah yang dibuatkan oleh bapak dan ibu dari Mas Joni itu. Alhamdulillah, setelah aku menjalani pernikahan kurang lebih lamanya 3-4 bulan, kami berdua tidak pernah mengalami hal-hal gejolak yang luar biasa sehingga mengakibatkan pertengkaran di antara kami berdua. Mungkin di usia 4 bulan itu adalah usia pernikahan yang masih sangat dini dan sangat muda. Aku merasa ketika hampir 4 bulan lamanya kehidupanku masih seperti sama hal-halnya seperti di awal mula aku pernikahan. Rasa bahagia, rasa haru dan lain sebagainya pun masih menyelimuti dalam kehidupanku. Kadang aku berpikir, apa mungkin karena aku tinggal bersama keluarga dari Mas Joni, karena semua kebutuhan kehidupan kami berdua selalu dipenuhi dari bapak dan ibu dari Mas Joni. Jika nanti suatu saat aku pindah rumah dan Mas Joni mandiri, apakah bisa Mas Joni untuk menghidupi keluarganya? Sedangkan dalam waktu 4 bulan menikah denganku, Mas Joni tidak pernah bekerja. Kerjaan Mas Joni hanya main-main saja. Tapi kami tidak tahu Mas Joni pergi kemana dan aktivitas Mas Joni bersama teman-temannya itu apa. Saya tidak tahu. Dek, panggil Mas Joni kepadaku sambil membuyarkan semua lamunanku. Ya mas, gimana mas? Tanyaku kepada Mas Joni. Ayo dek, coba kita lihat rumah baru kita yuk. Mas Joni mengajakku untuk melihat rumah baru yang dibuatkan oleh bapak dan ibunya. Oh ya mas, ayo mas, jawabku. Kemudian kami berdua pun langsung bergegas menaiki sebuah kendaraan roda 2 untuk melihat rumah yang telah dibuatkan oleh bapak dan ibu mertuaku. Ketika aku sampai, aku begitu kagum melihat rumah yang dibuatkan oleh bapak dan ibuku. Rumah yang akan aku tinggali hanya aku, Mas Joni dan anak-anakku begitu sangat besar, berbeda jauh dengan rumahku di waktu aku masih kecil bersama keluargaku. Rumah yang sangat kecil yang dihuni sampai 4 orang, bahkan 5 orang dengan adik-adikku. Tapi saat ini aku belum mempunyai anak pun akan tinggal di rumah yang lumayan besar seperti ini. Mas, rumahnya kok besar banget ya? Tanyaku kepada Mas Joni. Iya dek, ini nggak tahu bapak sama ibu membuatkan kita rumah kok besar banget ya. Iya mas, terus ini nanti kalau sudah jadi kayak gini kita mau pindah kan setelah anak kita lahir mas. Ini mohon maaf mas. Lah terus bapak dan ibu itu terus sama siapa tinggalnya mas? Apa ndak enaknya itu kita tinggal bersama bapak dan ibu ya? Soalnya kan bapak sama ibu kan sudah tua mas, kasihan dia hidup hanya sendiri. Takutnya suatu saat kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya aku ini berdoa yang jelek kepada orang tua ya mas. Namanya juga manusia kan pasti akan menemui sebuah kematian mas. Terus rumah itu buat apa mas kalau bapak dan ibu membuatkan kita rumah lagi? Tanyaku kepada Mas Joni. Udahlah dek, biarin, itu kan urusan bapak sama ibu. Kita mah ngikut aja. Kalau suruh pindah dibuatin rumah ya pindah, kalau enggak ya kita tetap tinggal di situ.
Gitu aja dek, yang penting kita nurut saja sama bapak sama ibu, biar hidup kita enak, kata Mas Joni kepadaku. Enjeh mas. Setelah kami berdua selesai memutari dan melihat sebuah rumah yang dibuatkan oleh bapak dan ibu mertuaku, kami berdua pun langsung bergegas untuk pulang ke rumah dari Mas Joni itu. Setelah sesampainya di rumah, kami disambut oleh ibu mertuaku. Dok, kamu dari mana sama Joni? Ini bu, tadi saya diajak Mas Joni lihat-lihat rumah yang dibuatkin ibu. Oh, kok nggak ngomong-ngomong sama ibu? Nggak tahu Mas Joni bu. Buru-buru langsung ngajak aku ke sana untuk lihat-lihat. Oh ya udah, gimana? Kamu suka nggak rumah yang dibuatkan sama ibu sama bapak? Suka banget bu, malah aku merasa canggung karena aku kan anak enggak orang punya bu. Dibuatin rumah sebesar itu, terus nanti ibu sama bapak di rumah sama siapa kalau aku sama Mas Joni sudah pindah? Tanyaku kepada ibu. Udah, kamu jangan mikirin itu. Yang penting kamu mikirin kesehatanmu dan calon anakmu itu, Nduk. Terutama keluargamu itu dijaga ya, Nduk. Kalau Joni itu aneh-aneh, tolong dibilangin, Nduk. Ujar ibuku kepadaku. Aku bertanya-tanya tentang pertanyaan dari ibu mertuaku itu. Emang Mas Joni itu sukanya kemana sih bu? Selama aku nikah sama Mas Joni itu kan aku nggak pernah lihat kalau Mas Joni itu kerja atau membantu ibu dan bapak. Sebenarnya Mas Joni main kemana dan sama siapa sih bu? Ini maaf ya bu, saya ini pengen tahu bu. Cuman kalau tanya sama Mas Joni kan takut dimarah atau nggak dijawab gitu. Oh kalau gitu ibu nggak begitu paham dok kalau Joni itu kemana-mana. Yang jelas Joni memang sukanya kayak gitu. Ibu sama bapak pun agak sedikit curiga sih dok. Dek, terdengar suara Mas Joni memanggilku dari arah dapur. Seketika obrolan aku dan ibuku pun langsung terputus dan takut diketahui oleh Mas Joni. Iya mas, gimana mas? Jawabku lirih kepada Mas Joni. Sini aku bilangin sini. Iya mas. Kemudian aku langsung menemui Mas Joni yang ada di dapur. Ternyata aku diajak masak sebuah mie instan bersama Mas Joni. Akhirnya kami berdua pun masak mie instan itu. Karena mengingat kami berdua tadi dari pagi hingga siang hari berkeliling melihat rumah yang dibuatkan oleh bapak dan ibuku belum makan siang. Akhirnya kami berdua pun untuk memasak dan kami makan berdua. Setelah selesai kami makan, kami pun langsung bergegas menuju ke kamar kita untuk beristirahat sementara dan sedikit bercerita dan sunda gurau. Selama perjalanan pernikahanku mungkin hampir 4 bulan lamanya, kehidupanku selalu bahagia dan disertai dengan canda tawa bersama Mas Joni dan keluarganya, yaitu bapak dan ibunya. Joni, John, terdengar suara teman dari Mas Joni memanggil namanya. Kemudian setelah Mas Joni dengar dari suara temannya itu langsung bergegas meninggalkanku yang ada di dapur ini untuk menemui temannya itu. Setelah sesampainya menemui temannya itu, Mas Joni tidak berpamitan denganku ataupun bapak dan ibunya. Dia pun langsung pergi bersama temannya itu entah kemana. Memang kerjaan dari Mas Joni itu seperti itu. Kadang dari pagi hingga malam tidak pulang sama sekali. Pulangnya hanya malam, kemudian tidur istirahat, paginya pergi lagi. Terkadang pagi pergi, siang pulang, sore kembali pergi, pulangnya larut malam. Seperti itu setiap hari dijalani kehidupan Mas Joni. Aku pun tidak heran, aku tidak merasa curiga dengan keadaan Mas Joni seperti itu. Di saat itu aku masih berpikir positif tentang kepergian Mas Joni itu. Mungkin Mas Joni mencari sebuah pekerjaan atau mencari hal-hal lain yang sekiranya itu bermanfaat yang memang dibutuhkan keluarga kita nantinya. Setelah Mas Joni meninggalkanku entah kemana bersama temannya itu, aku pun langsung bergegas untuk mandi karena waktu itu sudah sore hari.
Setelah selesai mandi, aku pun berdandan cantik untuk merias diriku. Setelah mandi, merias, dan dandan dan lain sebagainya, aku pun bersama ibu dan bapak di rumah untuk menunggu pulangnya Mas Joni itu. Tapi anehnya malam ini waktu sudah sangat larut malam, Mas Joni belum kunjung pulang. Akhirnya aku pun tertidur sangat pulas. Sampai-sampai aku terbangun di keesokan harinya Mas Joni pun belum pulang. Dan Mas Joni pulangnya sekitar jam 8 pagi. Aku bertanya ketika Mas Joni datang untuk pulang ke rumah. "Mas, kamu dari mana sih mas? Kok semalam gak pulang, tumben amat?" "Nggak apa-apa dek, ini mas tadi malam main ke tempat rumah, ada sedikit yang dibicarakan. Mungkin karena kecapean ya kemarin. Mas malah lupa sehingga tertidur di tempat rumah teman," jawab Mas Joni begitu entengnya kepadaku. "Oh gitu mas." Tanpa basa-basi lagi, Mas Joni pun langsung bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Setelah itu aku bertanya-tanya, Mas Joni kok pulangnya selalu larut malam, dan pada malam hari ini kok Mas Joni tidak pulang. Mas Joni itu sebenarnya pergi kemana dan ngapain? Tanda tanya ini penuh dalam otakku. Mungkin sebelum menikah denganku juga Mas Joni itu sudah seperti itu. Seketika lamunanku dibuyarkan ketika panggilan seorang ibu mertuaku kepadaku. "Dinda, Dok, sini Dok." "Nggih Bu," jawabku lirih. Kemudian aku langsung menemui ibu mertuaku. "Dok, kamu jangan heran. Memang Joni seperti itu. Bapak dan ibu sering menasehati dia. Carilah pekerjaan. Carilah hal-hal yang bermanfaat. Kamu kan sudah dewasa dan sudah mempunyai seorang istri. Tapi tidak berubah Dok. Tolong nanti kamu jangan segan-segan untuk selalu menasehati Joni ya Dok," ujar ibu mertuaku kepadaku. "Nggih Bu." "Ya udah Dok, kamu jangan difikirkan. Ibu juga ndak tahu, ibu itu udah nggak kurang-kurang sama bapak menasehati Joni Dok. Kamu sekarang yang penting berpikir positif saja ya Dok." Setelah ibu mertuaku berbicara seperti itu kepadaku, aku pun tambah bertanya-tanya tentang kepergian dari Mas Joni. Sesaat kemudian Mas Joni selesai mandi, Mas Joni pun berdandan seperti biasanya. Kemudian Mas Joni hanya sarapan dan berbicara sedikit denganku. Memang Mas Joni itu tidak menampakkan hal-hal negatif kepadaku, bapak dan ibunya. Mas Joni berperilaku sangat baik kepadaku, bapak dan ibunya. Selalu romantis, selalu bercanda gurau. Tetapi pada hari ini kecurigaanku bertambah kepada Mas Joni. Berbeda dengan lusa-lusa lalu ataupun ketika awal aku menikah dengan Mas Joni. Sama sekali sedikit pun tidak mencurigai Mas Joni tentang berbuat hal-hal negatif. Tapi dalam perasaan dan pikiranku selalu berpikir negatif tentang apa yang dibuat dari Mas Joni itu. Seketika Mas Joni meninggalkan rumah untuk bermain ke rumah temannya, aku pun secara diam-diam membuntuti Mas Joni dari jarak jauh. Seketika Mas Joni sampai ke rumah temannya. Memang rumah itu adalah rumah temannya dari kecil itu. Dia masuk ke dalam rumah tanpa bersambung. Kita lanjutkan di episode selanjutnya di waktu yang akan datang. Untuk teman-teman dimanapun berada, jika mempunyai cerita yang ingin kami sampaikan melalui media kami, silahkan kirim melalui WhatsApp ataupun email yang tertera di video dan di deskripsi kami. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu menyupport kami. Semoga amal kebaikan semua teman-teman dibalas dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dalam kehidupan teman-teman semua. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.